Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen pojok YouTuber. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan peraturan baru YouTube, dimana meskipun peraturan baru ini masih belum menjadi peraturan resmi, namun banyak channel yang terdampak. Dimana awal mulanya mungkin kira-kira kurang lebih 1 bulan yang lalu, ketika saya browsing di dalam Facebook, di dalam grup Facebook, ada beberapa grup Facebook yang menginformasikan terkait dengan sebuah channel yang tersuspend oleh YouTube karena channel tersebut terhubung dengan channel yang pernah melakukan pelanggaran hak cipta. Namun pada waktu itu saya tidak memperhatikan lebih jauh karena memang saya tidak terlalu tertarik dengan masalah-masalah terkait dengan pelanggaran hak cipta, karena menurut saya seharusnya pemilik channel sudah mengetahui terkait dengan peraturan YouTube terkait pelanggaran hak cipta. Jadi saya lewat begitu aja. Dan kemudian beberapa minggu lalu ketika sedang browsing di Twitter, saya melihat beberapa postingan yang sama, yaitu di mana di dalam postingan Twitter tersebut pemilik account mengkomplain ke tim YouTube kalau channelnya tersuspend. Dan kemudian ketika saya telusuri lebih jauh, permasalahannya sama dengan apa yang pernah saya lihat di dalam postingan di grup Facebook. Dan kemudian ini adalah salah satu contoh tweet komplainnya, di mana pemilik channel ini menghubungi tim YouTube melalui Twitter dan dia mengatakan kenapa channelnya tersuspend dan kemudian apa penyebabnya. Dia minta tolong untuk diperbaiki karena dia tidak merasa melakukan satu pelanggaran tertentu. Dan kemudian tim YouTube menjawab tweet tersebut, menjawab postingan tersebut, menjawab pertanyaan tersebut, di mana dijelaskan oleh tim YouTube bahwa channel tersebut terkena suspend karena channel tersebut terhubung dengan sebuah channel atau sebuah account yang pernah melakukan pelanggaran hak cipta sebanyak 3 kali. Jadi account tersebut atau channel tersebut kena strike 3 kali karena pelanggaran hak cipta, dan itu yang menyebabkan channel tersebut disuspend. Karena memang aturan dari YouTube adalah YouTube melarang orang yang telah terkena suspend channelnya untuk membuat channel baru. Jadi sekali terkena suspend, sekali di ban oleh YouTube, maka seumur hidup tidak boleh membuat account YouTube baru. Dan kemudian ketika saya telusuri lebih jauh lagi di dalam Twitter tim YouTube tersebut, ternyata banyak yang mengalami hal yang serupa, dimana kasusnya seperti ini. Seseorang membuat channel, kita sebut saja channel A, dan kemudian channel A ini berjalan, dan kemudian seiring waktu entah bagaimana si pemilik channel mengupload konten yang melanggar hak cipta sehingga kena 3 kali teguran. Karena kalau sama-sama kita ketahui kalau sebuah channel terkena 3 kali teguran, maka channel tersebut akan tersuspend apapun bentuk tegurannya. Namun dalam kasus ini lebih spesifik ke teguran hak cipta. Dan kemudian karena channelnya tersuspend, orang tersebut yang pemilik channel A tersebut kemudian dia membuat channel baru dengan menggunakan account Gmail baru, kita sebut aja channel B. Kemudian seiring waktu tiba-tiba dia mendapatkan informasi kalau channelnya tersuspend. Channel B ini tersuspend dengan alasan karena channel B ini terhubung dengan channel A, dengan account channel A, karena channel A telah melanggar 3 kali pelanggaran hak cipta, maka channel A disuspend dan kemudian channel B kena getahnya juga tersuspend. Dimana kemudian saya ingin menggali lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan ini, namun sayangnya YouTube tidak memberikan informasi terkait dengan apa yang dimaksud keterhubungan tersebut. Apa yang menghubungkan tersebut tentu saja YouTube tidak akan memberitahu karena itu adalah rahasia mereka.
bagaimana algoritma mereka itu bekerja. Namun saya mencoba menelusuri, saya coba tanya ke pemilik account yang melakukan tweet di YouTube tersebut, dan kira-kira kurang lebih saya bisa mengidentifikasi permasalahannya di sini. Yang pertama adalah ketika saya tanya salah satu pemilik channel tersebut yang sudah monetisasi, saya tanya ke dia, apakah Anda menggunakan account email yang sama untuk membuat channel? Dia bilang enggak, akun emailnya sudah tersuspend ketika di ban dulu. Dan kemudian apakah dia membuat account AdSense yang sama dengan channel tersebut, karena channel tersebut channel A-nya itu pernah monetisasi. Dan ketika saya tanya apakah channel B itu menggunakan account yang sama, dia bilang iya, account AdSense-nya sama. Jadi channel A dan channel B sama-sama menggunakan account AdSense yang sama. Namun dia bilang katanya dia sudah ngontak ke tim AdSense, katanya bilang account AdSense-nya oke-oke aja. Jadi mungkin itu adalah salah satu parameter yang dijadikan oleh YouTube untuk melihat keterkaitan atau keterhubungan antar channel. Jadi melalui account AdSense yang sama, dan kemudian menggunakan Gmail sebagai alamat email pemulihan, di mana channel A itu yang sudah tersuspend, dan kemudian ada pemilik channel yang tidak sadar kalau ketika dia bikin channel akun B, akun Gmail untuk yang dipakai untuk channel B ini, dia nggak sadar kalau channel B ini menggunakan alamat email sebagai alamat pemulihan yang ada di channel A. Meskipun udah tersuspend, dia nggak inget kalau misalkan dia pernah pakai alamat email A itu untuk pemulihan alamat email di akun B ini. Dan itu saya pikir bisa menjadi keterhubungan yang bisa dilacak oleh tim YouTube. Dan kemudian yang paling sering terjadi adalah menggunakan nomor HP yang sama, dimana sama-sama kita ketahui syarat monetisasi saat ini adalah menggunakan HP untuk melakukan verifikasi 2 langkah. Dan kemudian sebelum kita sampai ke situ, sebelumnya agar kita bisa mengupload thumbnail ke YouTube dan kemudian mengupload video dengan durasi panjang, kita juga harus melakukan verifikasi channel, yaitu memasukkan nomor HP. Dan inilah yang terjadi, di mana YouTube bisa membaca keterkaitan antara channel A dan channel B melalui nomor HP yang sama ketika melakukan verifikasi channel dan juga melakukan verifikasi 2 langkah. Jadi itu bisa kebaca juga. Dan kemudian menggunakan HP yang sama untuk mengakses Gmail, di mana Gmail itu ada catatan nih, akun Gmail ini terhubung dengan HP A, B, C, D, merek ini, tipe ini, dan seterusnya. Itu ada catatannya di YouTube, di Gmail. Jadi kalau kita akses Gmail A pakai HP yang sama, misalkan HP Samsung A gitu ya, HP Samsung A untuk akses Gmail A, dan kemudian HP Samsung A ini juga dipakai untuk akses Gmail B, maka di situ nanti ketahuan saling keterhubungan. Dan di situ bisa yang menjadi parameter algoritma YouTube untuk melacak keterhubungan antara channel. Dan kemudian solusinya adalah satu-satunya cara, karena sistem YouTube makin ketat, algoritmanya juga makin rumit, kita sulit untuk mengakali tim YouTube, algoritma YouTube itu. Maka satu-satunya cara yang paling benar adalah jangan sampai terkena teguran hak cipta. Kalau misalkan sudah terkena teguran hak cipta 1 kali, maka kita harus benar-benar hati-hati. Jadi jangan sampai terkena teguran hak cipta 3 kali, karena nanti urusannya rumit ya. Banyak yang sudah mengalami. Jadi ketika bikin channel baru, malah channel barunya terkena suspend. Dan kemudian lagi-lagi saya selalu bilang, ikuti segala aturan main di YouTube. Kalau mau aman di YouTube ya ikutin aja aturan di YouTube, karena kita kan menggunakan YouTube. Maka ya kita harus ngikutin aturan YouTube, jangan nyurangin YouTube, jangan nyurangin Google, karena semua itu akan percuma. Jadi sekali terkena suspend urusannya repot. Dan kemudian yang terakhir adalah selalu buat video original, karena ini adalah yang paling aman.
Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silahkan subscribe ke dalam Simple Channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.